Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel YouTube Sarno Auto Service. Yuk, pada pagi ini kita mau memberikan sedikit edukasi terkait case problem yang sering terjadi atau yang cukup sering terjadi di unit Nissan, khususnya mungkin Nissan Grand Livina, kemudian Nissan March, Datsun, atau mungkin Livina yang pendek ya, itu atau yang jenis mobil yang selongsong koilnya itu dia tipenya seperti ini. Nah itu. Nah, kalau koil mati atau mungkin ditemukan indikasi trouble pada koil atau pengapiannya bermasalah atau engine pincang ya, bunyi bek di knalpot, kemudian didiagnosa problemnya ada di koil, jangan buru-buru ganti koil. Kenapa? Karena selain mahal dan juga bisa jadi trouble-nya hanya ada pada bagian selongsongnya saja. Jadi bener nggak harus ganti koil set esi? Itu yuk kita bahas. Ya, untuk unit Nissan Livina, Nissan March, kemudian Datsun, itu kalau ada case pada bagian koilnya ini, jangan buru-buru diganti koil esi-nya. Bisa jadi yang trouble itu hanya selongsongnya saja. Bagian part ini yang sering terjadi terbakar atau bermasalah. Biasanya apa di bagian ini ya? Di atasnya karet, ini plastik, ini ada indikasi terbakar. Nah, kalau dia indikasi terbakar dan engine itu berebet, udah fix, insya Allah bisa dipastikan trouble-nya itu ininya, bukan koilnya ini. Jadi nggak perlu buru-buru ganti koilnya, cukup ganti selongsongnya ini. Jadi hanya ganti antena koil ini atau cop busi istilahnya, insya Allah akan beres. Jadi nggak perlu ganti koil esi, mahal. Ini nggak sampai 200.000 sudah normal kembali. Sedikit edukasi, ada dua jenis yang biasanya kita temukan di pasaran untuk tipe selongsong koilnya. Seperti apa? Yuk kita bahas. Selongsong koil untuk Nissan Livina, Datsun, March itu yang kita ketahui itu ada dua jenis, yang dimana dia menggunakan resistor hijau. Nah ini saya buka ya, ini sama-sama baru. Nah ini yang model resistor hijau ini, kemudian di bagian ininya polos ya. Nah ini nggak ada markingnya sama sekali. Nah ini yang tipe kedua itu dia yang resistor abu-abu. Bawaan mobil dia resistornya abu-abu. Ini Pak dibuka ya. Nah ini ada. Nah ini bagian resistornya. Ini resistornya abu-abu, dan kemudian di bagian selongsong koilnya ini ada markingnya. Nah ini kalau pengalaman kita, pengalaman Pak D itu insya Allah lebih bagus menggunakan yang resistor abu-abu. Memang secara harga lebih mahal dibandingkan dengan jenis selongsong koil yang tipenya seperti ini. Ini 50.000 aja udah dapat. Kalau ini nggak boleh. Kalau yang tipe ini nggak bisa, nggak boleh. Harganya lebih mahal ini. Nah, untuk di Pak D, saran Pak D ini ya, itu kalau mencari selongsong koil, cari yang bagus sekalian. Harapannya apa? Biar umurnya lebih panjang. Nggak apa-apa, lebih mahal sedikit, tapi sekalian pada saat proses pengecat. Resistornya abu-abu, kemudian di selongsongnya ini ada markingnya. Nah ini terlihat ya, ini terlihat ada tulisannya ini. Nah ini insya Allah lebih bagus dibandingkan dengan yang model ini. Ya sekali lagi itu pendapatnya Pak D ya, dari pengalamannya Pak D. Tuh, jadi bisa pilih yang hijau atau mungkin yang abu-abu. Kalau Pak D sendiri biasanya menggunakan yang abu-abu. Gitu.